Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dimasin diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa syurutuhu ma at-taharatu anil hadatsaini. Ini menerangkan tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ada rukun, ada syaratnya. Lah ini kalau yang syarat ada berapa lah nanti akan dijelaskan. Qalu wa syurutuhu ma utawi pira-pira syarate khutbah loro. Utawi pira-pira syarate khutbah loro at-taharatu iku suci anil hadatsaini saking hadas loro. Jadi syaratnya orang yang khutbah itu seperti sholat harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Jadi misalkan orang yang khutbah itu orang yang punya hadas kecil, enggak punya wudu, maka statusnya tidak sah khutbah. Nek enggak sah khutbah, otomatis nanti sholat Jumatnya bermasalah. Jadi harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar. Itu syaratnya khutbah, sama seperti syaratnya sholat harus suci. Qauluhu anil hadatsaini lan saking najis, dan juga harus suci kondisinya dari najis. Lah suci dari apa nih? Fil badani ing dalem badan. Badannya itu suci dari najis. Wal makan lan panggonan wal mahmulan perkara kang den gawa. Jadi mulai badan tempate salat. Nah ini juga penting, tempat sholat yang digunakan untuk sujud itu harus suci. Terus juga pakaian yang digunakan itu harus suci juga. Nah, karena ketika nantinya dia khutbah kok tempat sholatnya ada najis yang sampai mengenai dia khutbah. Tempat khutbah itu dia ada najis, dia terkena najis. Nah itu bermasalah. Jadi intinya apa? Khutbah itu tidak hanya suci dari hadas, juga suci dari najis. Khutbah Jumat. Begitupun sholat, suci dari hadas, suci dari najis. Mbok mau dalam segi pakaiane, badannya atau tempatnya iki mau. Nah, itu juga harus suci. Makanya dicek dulu ketika sholat. Sebelum sholat itu dicek dulu ada najis apa enggak. Sebelum khutbah dicek dulu ada najis atau tidak. Nah, itu penting sekali. Kalau wasitrul aurati lan nutupi aurat. Nutupi aurat ini juga wajib dalam khutbah. Seperti halnya sholat harus nutup aurat. Jadi misalkan imamnya khutbah nggak pakai baju misalkan, atau nggak bawa kaos misalkan, nggak bawa kelambi, nggak bawa kaos, cuman sarungan yang mana sarungan itu masih membuka aurat. Nah itu juga masalah, membuka aurat. Nah auratnya laki-laki kan antara pusar dan lutut itu juga nanti penting nutup aurat. Khutbah ya harus, ketika dia iki mau sholat ya juga harus nutup aurat. Lah nek perempuan bagaimana? Perempuan itu tidak wajib Jumatan. Jadi misalkan dia Jumatan ya nggak masalah, tapi ketika dia khutbah ya nggak bisa, karena yang bisa menggugurkan Jumatan masuk 40 orang yang bisa menggugurkan, yang mengesahkan Jumatan itu memang harus laki-laki mau. Jadi perempuan boleh Jumatan, tapi dia tidak boleh jadi imam, tidak boleh khutbah. Nah, makanya yang menutupi aurat itu nantinya laki-laki, antaranya pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Wal qiyamulan ngadeg juga nanti khutbah harus posisi berdiri. Ai ma'al qudru alaihi dalam syarah harus berdiri bagi orang yang mampu. Jadi nek wong enggak mampu berdiri misalkan. Jadi misalkan masyarakat sing mampu berdiri malah orangnya enggak ahli ilmu, enggak pernah mondok, enggak pernah ngaji, tapi yang ahli ilmu yang ngaji di pondok pesantren tahun-tahun malah dia alim tapi cacat, enggak bisa berdiri. Lumpuh misalkan, ya nggak masalah khutbah, cuman posisi khutbah enggak dengan berdiri tapi dengan duduk, nggak masalah.
Wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalam antara khutbah loro. Lah ini yang penting. Khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus dipisah dengan duduk antara khutbah iki mau. Jadi khutbah pertama selesai, terus duduk sebentar, lah baru lanjut khutbah kedua. Nah itu memang wajib harus adanya julus. Qalu wal ulan nuli-nuli. Nuli-nuli ku tidak dipisah dengan waktu yang lama bainahuma ing dalam antarane khutbah loro. Jadi artinya dalam khutbah itu harus langsung khutbah pertama, terus dia iki mau langsung duduk, nah, duduk sebentar, terus lanjut khutbah kedua. Jadi batasan nuli-nuli dalam dua khutbah itu berapa? Ada yang mengatakan di situ biqadri rakaataini. Kira-kira kadare salat umpama 2 rakaat. Iku cara digawe waktu misalkan berapa menit. Nah itu. Jadi misalkan khutbah pertama selesai, terus dia malah ngopi dulu. Ngopi dulu wong imamnya belum ngopi. Ngopi dulu sampai 2 jam, lanjut khutbah kedua. Enggak sah. Jadi makanya ketika dia khutbah harus khutbah pertama selesai, duduk sebentar, lanjut khutbah kedua. Jangan dipisah waktu yang kira-kira melebihi 2 rakaat sholat. Nah itu juga nanti bermasalah waktu yang lama itu. Qalu huwa bainahuma lan ing dalem antarane khutbah loro wa baina sholati lan ing dalem antarane sholat. Jadi khutbah pertama khutbah kedua tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama, harus nuli-nuli. Terus dua khutbah ini terus lanjut ke sholat itu juga tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Jadi misalkan khutbah sudah selesai semua, nah terus lanjut akhirnya dia nelpon, nah, buka WA terus nelpon sampai 2 jam. Nah ini lagi baru melakukan sholat Jumat, jamaahnya sampai ngantuk. Nah itu juga nanti bermasalah. Artinya antara 2 khutbah dengan sholat Jumat itu tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Jadi memang penting sekali nuli-nuliku harus wajib dalam khutbah dan juga antarane 2 khutbah tadi. Qaluhu wa ayyakuna lan yen ta ana apa khutbah loro iku bil arabiyati iku kelawan bahasa Arab, bangsa Arab. Jadi khutbah itu harus bahasa Arab. Tapi kan di masyarakat kita banyak yang menggunakan bahasa daerah Jawa atau bahasa Indonesia. Lah, ini yang wajib bahasa Arab itu cuman rukun-rukunnya saja. Cuma rukun-rukunnya saja. Jadi itu di situ juga ada wal murad bidzalik ghairu ruknil qiraah. Amma hiya falatakun illa bil arabiyyah qat'an. Jadi memang ketika memang itu termasuk rukun-rukun yang telah dijelaskan kemarin itu memang harus bahasa Arab. Contohnya membaca ayat Al-Quran itu bahasa Arab, tidak boleh diterjemah. Nah, terus juga nanti ada mendoakan kepada orang-orang mukmin itu juga harus bahasa Arab. Jadi rukun-rukun yang kemarin kita bahas itu harus menggunakan bahasa Arab. Selain itu, terserah itu dalam syarah juga ada ghairul qiraatil rukni, itu memang enggak masalah menggunakan selain bahasa Arab. Jadi memang ketika kita khutbah memang usahakan rukun-rukunnya dulu. Jadi rukun-rukunnya dulu menggunakan bahasa Arab. Ketika sudah selesai, baru kita menggunakan bahasa daerah, tidak masalah. Bahasa Indonesia monggo, bahasa Jawa monggo mau. Jadi kan banyak di masyarakat kita kalau khutbah itu rata-rata ada yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah Jawa misalkan. Tapi yang rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Ayat Qur'ane harus Arab. Sholawate Kanjeng Nabi, nah itu harus Arab, nggak boleh diterjemah dengan bahasa Jawa, apalagi Korea itu nggak boleh mau.